salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli lahzatin abada adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaab rahmatik wanshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala ma'alif hafidhallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa qala radhiyallahu anhu wa ahlul jannati la yanamuna bisababin na'im alladhi hum fihi wa ahlun nari la yanamuna bisababil azabi alladhi hum fihi. Masih kita dalam membahas surga dan yang terkait dengan surga. Begitu pula neraka dan yang terkait dengan ahli neraka. Kata beliau, dan penghuni surga itu mereka tidak tidur dengan sebab nikmat yang mereka rasakan di dalamnya. Sebagaimana penghuni neraka itu mereka juga tidak tidur dengan sebab azab yang mereka merasakannya. Fandur, maka lihatlah, renungkanlah, kaifa ishtaraku fi adamin naum wa ikhtalafu fil maddah. Bagaimana mereka itu dalam keadaan yang sama, yaitu sama-sama tidak tidur, tapi berbeda sebabnya. Ahli surga tidak tidur karena saking nikmatnya, kenikmatan yang mereka rasakan. Ahli neraka tidak tidur karena saking perihnya atau sangat pedihnya azab yang mereka rasakan. Yang demikian itu bisa kita rasakan di dunia ini ya, dimana ada seseorang yang saking bahagianya dia itu nggak bisa tidur, sebagaimana pada waktu yang sama seseorang itu tidak bisa tidur dari saking sedihnya atau banyaknya masalah yang dia alami. Jadi tidak tidur itu karena dua hal. Tidak tidur karena dia itu kesedihan, tidak tidur karena dia kegembiraan. Dan dua-duanya itu bisa digambarkan dan mungkin kita bisa atau pernah merasakan sudah. Kadang-kadang seorang yang melaksanakan perkawinan pada malam pertamanya mereka tidak tidur dari saking senangnya dan bahagianya. Dan orang yang merasakan sakit gigi dari saking sakitnya itu semalaman bisa tidak tidur, sehingga sakit gigi itu biasanya selalu diiringi dengan obat tidur. Kenapa? Karena untuk supaya dia itu tidur tidak merasakan sakit.
Kalau dia tetap merasakan, dia tidak akan bisa tidur. Sehingga kemudian ada sebuah pepatah yang mengatakan la faraha kafarahil arus wala waj'a kawaj'in turus. Tidak ada bahagia sebahagia pengantin, sebagaimana tidak ada sakit seperti sakitnya sakit gigi gitu. Itu bisa dicontohkan, bisa dijangkau, bisa dirasakan di dunia sebelum nanti di akhirat. Maka maksud daripada penjelasan ini adalah persiapkan diri kita. Kita ingin menjadi penghuni surga yang tidak pernah tidur selama-lamanya, atau naudzubillah kita akan menjadi penghuni neraka yang tidak akan tidur selama-lamanya. Sama keadaannya tapi berbeda alasannya. Ahli surga tidak tidur karena saking nikmatnya, ahli neraka tidak tidur karena saking pedihnya azab Allah. Sehingga ketika kita itu bisa merasakan di dunia, maka mungkin kita bisa ajukan sebuah sodoran pertanyaan kepada kalian. Kalian mau sakit gigi? Mau merasakan sakit gigi? Nah, Ustadz tidak mau, karena Ustadz cukup merasakan sakit gigi itu satu kali. Alhamdulillah, tidak beberapa kali, dan semoga tidak berkali-kali, cukup sekali saja. Seumur hidup Ustadz merasakan sakit gigi itu sekali. Dan itu pun sebabnya karena ada lubang ditempel, kok langsung setelah pulang kok malah sakit. Sakitnya luar biasa. Nah, itu sakit gigi yang pernah saya rasakan. Sehingga Pak, kalau seumpama kita ditanya untuk merasakan sakit gigi saja, yang sakitnya itu terbatas, bukan selama-lamanya. Mungkin mengambil waktu kita selama 1 jam atau 2 jam atau maksimal 1 hari 1 malam, itu aja. Habis itu udah nggak bakal dirasa sakit lagi. Apalagi kalau kita sudah sampai minum obat apa, antalgin atau apa itu, analsik. Nah, gitu. Biasanya kasih analsik kan kalau orang sakit gigi, saking obat itu bisa menidurkan, sampai-sampai tidak dijual bebas, hanya bagi mereka yang dapatkan resep daripada dokter. Sulit untuk kita dapatkan obat itu, karena obat itu hanya bagi orang yang sakit. Begitu pula hampir rata kalau kamu tanya sama orang tua kamu waktu menjalani perkawinan dulu, mah, bah, waktu abah umi pengantin baruan atau malam pertama tidur nggak gitu, tanya. Nah, jadi kalian kan sudah bisa merasakan itu ya, bisa merasakan. Nah, sehingga pada sini kalian berusaha untuk merasakannya dan tetap menjangkaunya serta merasakannya sampai kapan? Sampai kalian mati. Sehingga kalau ada sodoran bisikan-bisikan iblis, godaan-godaan hawa nafsu, ketahuilah bahwasanya bisikan iblis tersebut dan juga godaan hawa nafsu itu kesenangannya cuma sebentar, tapi habis itu sakit. Seperti sakitnya sakit gigi, tapi bukan cuma sehari, tapi selama-lamanya. Itu sakit gigi itu tidak ada apa-apanya dengan azab neraka, apalagi kalau di azab neraka itu. Sebaliknya, kalau kamu tahu nikmatnya ahli surga, yang mereka itu dari saking nikmatnya sampai tidak bisa tidur karenanya, itu semuanya itu bisa kita rasakan di dunia dengan susah payah dulu, baru kita akan mendapatkannya. Ada orang kawin tanpa modal, cari uang dulu, bermodal dulu. Begitu pula kalau kita ingin mendapatkan surga yang seperti itu sifatnya, ya kamu harus paham bahwasanya surga itu didapatkan dengan susah payah. Nah, termasuk diantaranya kita menahan hawa nafsu, kita menahan diri untuk tidak senang,
menahan perasaan, mencegah perilaku yang tidak baik. Nah, itu semuanya kita tekan untuk apa? Untuk supaya kita merasakan kebahagiaan selama-lamanya itu. Nah, jadi ambil kaidah kehidupan ini. Ada kesenangan sesaat, tapi kemudian kalian akan sengsara. Ada sengsara sesaat, tapi kemudian kalian tuh akan bahagia selama-lamanya. Gak ada kehidupan ketiga, itu gak ada. Bahagia dan bahagia dan bahagia itu tidak ada. Kamu tinggal pilih. Mau sengsara sesaat, tapi kemudian bahagia selamanya, atau mau bahagia sesaat, tapi kemudian sengsara seterusnya. Tinggal pilih yang mana kau pilih. Sengsara sesaat kan? Nah, jadi sengsara kita itu berpisah daripada orang tua. Sengsara kita itu menahan hawa nafsu untuk supaya kita tidak marah. Sengsara kita di dunia sebentar untuk kita memaksakan diri. Tidur lagi enak-enaknya kita bangun untuk sholat tahajud, sholat subuh, memaksakan diri walaupun perasaan di hati tidak enak. Untuk apa? Menjaga perasaannya orang lain. Nah, jadi semua seperti itu. Makanya Nabi SAW kemudian mengatakan, yang namanya surga itu dikelilingi dengan yang tidak enak, tidak enak. Yang namanya neraka itu dikelilingi dengan yang enak-enak. Nah, oleh karenanya kalau kamu itu sudah merasakan tidak enak, supaya kamu itu merasakan enak, yang tidak enak itu gimana? Pikirkan yang setelahnya. Pikirkan yang selanjutnya. Pikirkan yang apa yang akan terjadi setelah itu. Nah, jadi misalnya Pak, kamu ingin naik kelas, harus apa dulu? Harus ujian. Enggak ujian dia mau naik kelas? Ujian enak enggak? Gimana kalau semua Ustaz umumkan? Diumumkan kepada semua santri Dalwa dan santriwati Dalwa bahwasanya mulai tahun depan, tahun 2022, kita akan melaksanakan ujian setiap hari. Setuju? Kenapa nggak setuju? Kalian kan pengen naik kelas kan? Jadi setiap hari naik kelas, setiap hari naik kelas. Nah, jadi itulah kita gitu. Jiwa kita itu kalau belum kita kompres, belum kita didik, belum kita kalahkan, belum kita kendalikan, maka selama itu pula sifat standarnya itu masih ada gitu. Sehingga dia itu berusaha untuk menikmati sesuatu yang nikmat senikmat-nikmatnya tanpa memikirkan apa akibat setelahnya. Perumpamaan semacam itu banyak sekali ya. Kalau kamu bertanya pada Ustaz atau kepada ahli gizi atau dokter ahli gizi ya, makanan sehat itu adalah makanan yang tidak enak. Makanan yang enak itu adalah makanan yang tidak sehat. Coba makanan siap saji enak kan enggak? Enak, tapi nggak sehat. Tapi makanan yang sehat itu adalah makanan yang bukan siap saji, diolah. Yang paling bagus tuh makanan buat kalian tuh adalah yang direbus, yang digoreng. Adalah yang nggak banyak garamnya. Adalah yang nggak manis. Makanan manis itu semuanya itu berbahaya sekali sama tubuh kalian. 1 gram dari gula itu bisa mengikat 3 gram daripada karbohidrat. Jadi kalau kamu minum es teh manis, kamu perlu treadmill itu sampai setengah jam lamanya. Kalau mau es teh itu tidak berpengaruh kepada tubuh kamu. Es teh itu mengendap, membuat karbohidrat itu jadi diendap. Mau dilepas nggak boleh sama gula, tahan, jadilah lemak. Kalau mau nggak seperti itu ya kamu harus treadmill setengah jam, 1 gelas es teh, lain lagi es krimnya, lain lagi yang lain-lainnya. Bahaya gula itu. Asin juga nggak enak. Asin itu juga mengikat.
yang namanya karbohidrat itu dan lemak itu. Nah, itu fungsinya. Daripada asin dan manis, yang enak kan kalau kurang asin kan nggak enak. Nah, jadi yang makanan yang sehat itu apa, Ustaz? Nah, makanan yang sehat itu adalah dadanya ayam tapi direbus, nggak pakai apa-apa. Hambar nggak? Hambar, nah, tapi itu sehat. Makan wortel, rebus, ya, nggak pakai apa-apa. Nanti kamu bilang, ya binatang dong saat kita makannya. Nah, tapi kalau kita mau bicara sehat ya kayak gitu loh. Kenapa demikian? Karena kita masih di dunia. Semua itu ada batasan-batasannya. Kita mau kawin sama wanita yang cantik harus banyak duit. Kenapa? Karena lamaran bagi wanita cantik itu harus mahal. Makanya Ustadz lagi cari duit untuk apa? Untuk menyediakan maharnya Ya Ahmad, karena istrinya cantik. Tapi kalau istrinya apa adanya, ya lamarannya juga apa adanya. Ngerti gak? Nah, jadi sesuai, di dunia itu sesuai. Kalian mau pakai HP seperti Ustadz, wah nikmat ya bawa HP seperti HP-nya Ustadz. Ya nikmat. Kalian bisa, tapi kalian harus berpuasa untuk tidak jajan dulu 10 tahun. Enak nggak jajan 10 tahun? Nah, jadi yang enak-enak itu harus nggak enak dulu. Kalian badannya nggak ideal, alias gembrot. Terus kalian mau ideal, gimana caranya? Satu cara ya diet. Kalori yang masuk harus lebih sedikit dari kalori yang keluar. Baru kamu harus seperti itu terus. Seperti Ustaz gara-gara sakit kemarin tuh naik 75. Padahal 70 biasanya 70, 71, 70, 71. Sehingga apa? Kenapa naik? Karena makannya enak-enak terus. Nggak ada olahraga. Nah, sehingga naik badannya. Nah, sekarang gimana? Ya, Ustaz butuh beberapa minggu untuk menurunkan yang cuma seminggu naiknya itu. Seminggu langsung naik. Ustaz perlu berapa minggu untuk lebih banyak olahraganya, lebih sedikit asupan yang Ustaz asup. Mau nggak mau seperti itu. Kalau nggak mau, ya nggak bakal, malah tambah gemuk. Kalau udah gemuk, akhirnya darah naik terus. Kenapa harus begitu? Allah Ta'ala memberi batasan-batasan semacam itu supaya kita ingat, kamu itu masih di dunia, bukan di surga. Nah, kalau di surga nggak ada batasannya. Mau makan enak seterusnya nggak apa-apa, karena makan enak itu tidak menjadi lemak, tidak menjadi energi, tidak benda, tapi menjadi apa? Menjadi keringat dan menjadi kekuatan saja, energi saja, tanpa ada yang dibuang ke lemak, yang dibuang ke protein, yang dibuang ke asam urat, yang dibuang, nggak ada semuanya. Sekali kamu masuk nanti di surga, dan semoga kita termasuk ahlinya. Umur kita semuanya 33 tahun, umur yang terbaik daripada manusia. Tingginya semuanya 60 meter, 60 meter kira-kira. Lebarnya 7,5 meter. Itu nanti di akhirat. Semuanya cantik dengan apa? Dengan versinya. Jadi artinya kamu wajahnya seperti ini, nanti cantik gitu. Dipermak dulu oleh Allah Ta'ala gitu. Nah, sehingga apa? Suaminya itu puas. Nggak ada yang nggak cantik, nggak ada. Alhamdulillah aku punya istri cantik ya. Kesian dari tetangga punya istri yang nggak cantik. Nggak ada itu. Semuanya cantik. Cuma versinya beda-beda gitu loh. Kalian seperti itu nanti. Nah, sehingga apa? Di saat itu semua mendapatkan kebahagiaannya itu dengan sempurna. Tidak ada sengsara sama sekali. Makan terlalu banyak kenyang. Selalu kalau udah kenyang begah, ya kan? Nggak enak kan perut kita. Di situ nggak ada.
Dari makan berapa saja terserah. Ustaz kalau mau makan ya, buah kesukaan Ustaz, cempedak atau durian misalnya. Sebelum makan Ustaz minum slim tea separuhnya. Sudah, Ustaz makan. Habis selesai minum lagi slim tea separuhnya lagi. Sudah, paginya sebelum bangun tidur itu langsung kita harus lari 1 jam treadmill. Itu. Kenapa? Karena di dunia. Tapi kalau di akhirat tidak ada itu. Jadi supaya direnungkan gitu maksudnya. Ini percontohan yang banyak yang Ustaz contohkan ini untuk mengingatkan kepada kalian, kalau kalian itu diberikan anugerah Allah Ta'ala, gunakan anugerah itu. Kalau kalian diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala, gunakan kesempatan itu. Gitu loh maksudnya. Kamu diberikan kesempatan Allah Ta'ala bangun sebelum waktunya, gunakan waktu itu gitu. Dari semalam setelah lagi tidur jam 2 kurang 5 menit bangun. Kenapa? Karena Aisyah bangun minta susu. Ayo Ustaz bangun, cari susunya di mana, cari dulu, cari ke kamar belakang, kamar ini nggak ada. Nggak taunya bangun. Ustaz hidupin lampunya dari samping tidurnya. Emang enak. Akhirnya apa? Sudah, saya kasih minum, sudah. Nggak bisa tidur, gunakan kesempatan. Ambil wudu, kita sholat tahajud, doakan kalian semuanya. Doakan anak-anak, sebut mereka semuanya satu-satu, pasrahkan kepada Allah Ta'ala. Itu yang kita lakukan. Udah itu tidur lagi. Sehingga apa, kita alarmnya yang biasanya jam 3:30 kita ganti. Karena tadi sudah sholat tahajud kan. Nah, sekarang supaya cukup waktu tidurnya, maka Ustaz bikin alarm jam 5 kurang 10 bangun. Seperempat bangun untuk sholat subuh. Nah, jadi gunakan kesempatan yang ada. Kalian di kamar disinisin orang, dicuekin orang, dikata-katain temanmu, kesempatan. Apa? Gunakan kesempatan itu. Apa itu? Allah mau ngasih kesempatan buat kamu dengan cacian itu, hinaan itu, makian itu. Maksudnya Allah Ta'ala itu mau mengangkat derajatmu, mau dihapus dosa-dosamu, mau diberikan pahala yang banyak untukmu. Nggak mau? Diam saja sebentar, nggak usah merespon, diam aja. Sabar, oh kayak gini ya rasanya ya, nggak enak itu kayak gini ya. Rasulullah itu sering mengalami yang kayak gini-gini gitu. Berarti kamu sudah mirip dengan Nabi Muhammad. Enak kan? Diam. Jangan kamu itu menjadi orang yang nggak suka tantangan, nggak suka merasakan yang tidak enak. Hidup di dunia itu harus tidak enak kalau mau hidupnya enak nanti di akhirat. Tapi kalau hidup di dunia, apa kata kamu, dalam keadaan enak, siap-siap nanti kamu hidup di akhirat tidak enak. Di sini dilarang HP. Kenapa? Karena di pondok. Di rumah serahkan. Di pondok nggak boleh HP. Kamu masakkan diri, ketahuan, skores. Itu hukumnya manusia. Lain lagi hukum Allah. Kamu nggak boleh begini, dilanggar. Akhirnya apa? Ada sanksinya kan? Di pondok aja ada sanksinya, lalu Allah tidak memberi sanksi. Disanksi sama Allah Ta'ala. Sanksinya apa? Akhirnya kamu pernah kena masalah. Masalah itu untuk apa? Masalah itu untuk supaya dihapuskan dosa kamu. Kenapa harus lewat masalah? Masalahnya Nabi kita Muhammad SAW yang begitu mencintai umatnya, Nabi SAW itu sudah pernah bersumpah ketika turun sebuah ayat yang berbunyi wala sawfa yu'tika rabbuka, dan pasti kami akan berikan apa yang menjadi keinginanmu sampai engkau benar-benar ridho. Di saat itulah Nabi SAW bersumpah, wallahi innila arda wahidan min ummati finnar. Demi Allah aku tidak ridho satu saja daripada umatku. Siapa umatku? Kalian umatnya Nabi Muhammad apa tidak? Nah, karena kalian sudah disumpahkan oleh Nabi SAW tidak rela kalau kalian itu berada di neraka, maka mau nggak mau Allah Ta'ala itu ingin merealisasikan keinginannya.
merealisasikan keinginan kekasihnya Nabi kita Muhammad SAW, yaitu kamu semuanya masuk dalam surga. Caranya gimana? Kasih ujian, kasih cobaan. Ujian itu supaya apa? Supaya kamu naik derajatmu, supaya dihapus dosamu, supaya ditambah pahalamu. Nggak mau? Kenapa kok ada? Mau apa tidak? Diangkat derajatnya mau? Ditambah pahalanya mau? Ditambah dosanya mau? Kenapa? Karena dosa itu bikin sengsara, bikin masalah. Nanti masalahnya berapa? Tergantung apa? Kehendak Allah. Tambah besar dosanya, tambah banyak masalahnya. Silahkan. Mau banyak masalah, banyak dosa, ya, nanti kamu rasakan gak enaknya. Kenapa? Harus diampuni. Caranya begitu. Satu-satunya cara untuk diampuni dosanya begitu. Kecuali kalau semua kebetulan seperti sekarang ini hadir majelis, nah itu kan sesuatu yang ghanimah baridah. Ghanimah baridah. Apa artinya ghanimah baridah? Keuntungan yang mudah untuk kita dapat. Masuk dalam majelis. Tadinya kita banyak dosanya, yang menyebabkan kita harus banyak masalahnya. Hadir majelis, dihapus dosanya tanpa ada masalah, gitu. Bakti sama orang tua, dihapus dosanya tanpa ada masalah. Nah, itu perbanyak yang semacam ini, perbanyak. Cari kesempatan-kesempatan semacam itu supaya kita itu sedikit masalahnya. Nah, tapi kalau sama kamu tidak mau masalah, tidak mau masalah, gimana caranya? Satu-satunya cara adalah jangan berdosa. Semua masalah yang kamu hadapi itu bukan masalah dan tidak dianggap masalah oleh kamu. Karena apa? Karena kamu hidup bukan dengan kehendakmu, tapi kamu hidup dengan kehendak Allah. Itu yang kamu akan rasakan nantinya. Tapi kalau seumpama kamu banyak dosa, ya jangan salahkan kalau seumpama kemudian Allah Ta'ala itu memberikan masalah yang banyak kepada kamu, karena kamu telah melanggar. Nah, sehingga pantas kalau kemudian Allah Ta'ala firman, man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi apa? Barang siapa yang berpaling pada zikirku, ketika kita mau berbuat maksiat kan ada dua pilihan. Iya apa tidak? Iya apa tidak, gitu. Iya, ingat. Kalau kamu itu melakukan dosa, ingat. Waktu mau melakukan itu kan ingat. Nanti ada sanksinya. Nanti ada masalahnya. Dosa itu yang buat masalah loh. Itu pasti diingetin, nggak mungkin nggak. Makanya orang yang berdosa itu dalam keadaan terbayang-bayang dengan ketakutan, dibayang-bayang dengan ketakutan, was-was dia. Kalau orang diam-diam, nah itu berarti dia melakukan sesuatu yang salah biasanya. Kalau terang-terangan, nggak ada orang yang melakukan kesalahan terang-terangan, itu jarang. Kecuali orang yang memang tidak dicintai dan dirahmati oleh Allah Ta'ala sampai kebangetan begitu ya. Nauzubillah. Semoga kita bukan termasuk semacam itu. Tapi kebanyakan orang itu menyembunyikan dosanya, selalu menampakkan kebaikannya. Makanya menampakkan kebaikan karena manusia itu namanya riya itu, atau ujub. Kalau kepada dirinya sendiri nggak boleh, itu namanya ujub. Apalagi pada orang lain, itu namanya riya, nggak boleh gitu. Nah, jadi kamu tinggal memutuskan, kamu mau pilih yang mana. Kamu mau senang atau kamu mau dalam keadaan susah. Di dunia itu sudah bisa kamu pilih. Terserah kamu pilih yang mana gitu. Nah, jadi kalau ada sebuah kesempatan kebaikan, jangan kalian abaikan. Gunakan kesempatan itu. Kalian dihina, kalian direndahkan, ya, kalian dimusuhi dan sebagainya, asalkan bukan karena salah kalian ya, tapi kalian nggak punya salah. Kalian tahu kalian nggak salah, cuma mereka itu salah memahaminya, sehingga kalian dianggapnya salah, sehingga mereka itu benci. Kalian dibenci karena apa? Karena kalian akhlaknya yang baik. Nah, jangan kaget kalau semua ada orang yang baik itu kemudian dimusuhi, karena yang memusuhi bukan manusia, yang memusuhi itu adalah setan. Maunya itu sama, kalian itu senasib sama setan. Ada yang mau senasib sama setan? Makanya mau masuk pondok itu susah sekali. Kebanyakan di Indonesia ini yang mondok apa yang nggak mondok? Yang nggak mondok. Kenapa? Karena setannya maunya seperti itu. Kalau mau nggak seperti mereka, ya kita harus lawan setan.
Ngelawan setan kalau seumpama kita tidak dekat dengan ulama, tidak dekat dengan sebab-sebab hidayah, bagaimana kita akan mendapatkannya? Enggak kita dapatkan. Sehingga orang di luar sana, atau kalian dulu sebelum mondok, sebelum dapat hidayah untuk mondok, ketika ada satu orang yang mengajak, yuk mondok, ya, gitu. Sekarang sesuatu yang sangat aneh gitu. Orang seperti kita mau mondok ngapain? Tapi ketika kamu itu dekat dengan sebab-sebab hidayah, akhirnya kalian sendiri mau mondok. Setelah kau mondok, senang nggak? Gembira nggak? Bahagia tidak? Tenang apa tidak? Nah, padahal kan kalian sudah bisa membedakan keadaannya. Waktu di rumah itu bebas mau ngapain aja, tapi nggak senang, nggak tenang. Di sini nggak bebas melakukan apa saja, tapi merasa tenang. Itu yang ditampakkan Allah Ta'ala itu. Di surga itu nanti seperti itu. Tapi harus rela korban dulu, jauh dari orang tua, rela makan seadanya, tidur dibatasi, ya kan? Masuk kamar mandi dibatasi, mau ngapain saja dibatasi, supaya tahu kehidupan itu seperti itu. Bukan cuma di pondok itu digembleng supaya kamu itu hidup seperti itu, terbatas. Selanjutnya seperti itu terus. Kalau mau seenak hati, berarti siap-siap kamu masuk neraka. Tapi kalau mau masuk surga, ya kamu harus siap untuk tidak enak hati. Nggak ada pilihan lain. Hanya dua itu pilihannya. Sebagaimana kalian itu ketika disodorkan makanan, ya maunya makan yang banyak. Tapi kamu terbayangkan kalau anak makan banyak melebihi daripada batasnya, nanti bisa gemuk, bisa berpenyakitan, bisa sakit perut dan sebagainya itu. Nah, begitu pula dalam kehidupan kita berinteraksi dengan manusia itu seperti itu. Nah, oleh karenanya disebutkan kalau kita itu siap untuk berinteraksi dengan manusia, alias siap sabar, siap mengalah, siap tersakiti, ya silahkan kumpul sama manusia. Kalau nggak siap, ya khulwah dulu, uzlah dulu untuk mempersiapkan diri. Sehingga Allah Ta'ala kemudian berfirman dalam Al-Quran, Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi beruntung bagi orang yang berusaha untuk mensucikannya, mengendalikannya. Sama seperti kuda liar. Nah, Ustadz punya kuda ya. Yang coklat itu kudanya Ustadz, yang hitam itu kudanya Abu Yazen. Yang kuda coklat itu lebih mudah memang dari kudanya Abu Yazen, dan lebih tinggi, lebih besar. Masalahnya nggak terkendalikan, sudah diajarkan masih nggak ngerti juga, agak bahlul dikit gitu. Alhamdulillah ada wali santri yang punya anak di pondok, yang dia itu merasa kesian sama Ustadz. Dari mulai punya kuda itu sampai sekarang nggak pernah dinaiki sama Ustadz Segaf gitu. Karena apa? Dari saking bahlulnya gitu. Si kuda ya. Kan bukan manusia, kalau manusia dibilang bahlul jangan gitu. Tapi kalau hewan dibilang bahlul, ya emang bahlul gitu. Kalau bukan bahlul ya bukan hewan, manusia itu namanya. Manusia pintar, tapi kalau binatang bahlul. Kalian jangan mau jadi seperti binatang, berarti ngerti nggak? Nah, akhirnya apa? Dia bilang sama abahnya, "Bah, udah kasih aja, Bah. Kudanya itu sama Habib Segaf." Alhamdulillah dikasih deh kuda. Kudanya lah nggak bahlul yang sekarang ini gitu. Mau dinaikin, mau dikendarain, mau gitu. Maka kuda yang pertama tadi ya, kudanya Ustadz yang tadi itu, yang kemudian sekarang Ustadz tukar dengan kuda yang jinak. Gitu loh. Kenapa? Karena nggak jinak-jinak. Akhirnya apa? Ustadz nggak kuat, sudah keluarkan aja sudah. Carikan yang jinak aja. Kenapa demikian? Karena menguasai atau melatih kuda yang tidak jinak itu bukan suatu pekerjaan yang mudah. Ustadz itu memegang kuda yang tadinya itu yang tidak jinak itu sudah hampir 6 tahun namanya, sampai sekarang belum jinak juga. Sehingga terpaksa Ustadz tukar dari yang kuda jantan jadi kuda betina. Mau betina saya kayak nggak apa-apa, yang penting jinak. Daripada jantan tapi nggak jinak gimana?
Ustaz bisa jatuh, bisa patah kaki Ustaz. Ngerti nggak? Nah, jadi kalian tuh ibaratnya seperti itu. Ada kuda dua-dua, ada jinak, ada tidak jinak. Yang tidak jinak itu perlu dikendalikan. Gimana cara mengendalikan? Diikat, jalankan, pecut, sampai akhirnya dia itu tunduk, sampai dia itu jinak, sampai dia itu mau ditunggangi, sampai dia itu menurut kepada penunggangnya. Nah, gitu. Standarnya setiap manusia itu seperti kuda itu. Awalnya kuda yang baru kita tangkap itu pasti dalam keadaan liar, tidak jinak. Tapi kemudian kita latih sampai jadi dia jinak. Nah, jadi kalian seperti itu. Itu artinya qad aflaha man wa qad khaba man dassaha. Gitu. Jadi siapa yang beruntung? Yang beruntung yang bisa mengendalikan itu. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam Burdah Imam Busiri, wa nafsu katifli in tuhmilhu wa in taftimhu yanfati. Yang namanya nafsu ini yang ada dalam diri manusia, standarnya itu sama seperti anak kecil ketika dia itu menyusu pada ibunya. Anak kecil menyusu senang nggak? Kalau dia bangun cari apa? Cari susunya. Kalau dia masih menyusu dia cari ibunya. Kalau nggak ada ibunya maka dia menangis. Ya kan? Nah itu. Kalau dibiarkan begitu, nggak disapi-sapi sampai umur 11 tahun tetap nyusu sama ibunya. Bahaya nggak? Bahaya itu. Masa umur 11 tahun masih mau nyusu sama ibunya? Jadi omongan orang, bisa masuk ke catatan rekor tuh. Ya kan? Nah, sehingga apa? Harus disapi. Tahu kan proses sapi? Kalian sudah pernah semuanya. Ingat gak dulu waktu kalian disapi sama ibunya? Gak ingat? Berarti sama seperti Ustaz. Nah, jadi kita gak ingat. Tapi kita lihat kan? Pernah lihat gimana anak kita, adik kita waktu disapi dulu. Caranya gimana? Diputing ibunya itu dikasih jadam, dikasih apa-apa gitu yang pahit, yang akhirnya dia coba gitu, dilepehin sampai dia sakit, sampai berapa hari dia sakit, ya kan? Adik kita yang disapi itu kan begitu. Tapi mau nggak mau harus terpaksa seperti itu caranya. Nanti kalau sudah disapi, suruh lagi, mau nggak mau lagi yang Fatimi, gitu caranya. Yang tadinya berat kita melakukannya, akhirnya lebih mudah, akhirnya menjadi sebuah tabiat. Kalau dipaksa seperti kalian sekarang, ayo, paling enak itu kan kalau rambut kalian itu kan dilepas begitu aja kan, seger jadi gini-gini kan seru, enak kan? Tapi sekarang masuk pondok harus pakai jilbab terus, akhirnya karena dia nggak ada blower namanya, nggak ada blower, akhirnya jadi demek gitu. Kurang seger dan sebagainya, agak berbau, apalagi nggak mandi gitu ya. Ya kan? Tapi karena gimana lagi? Kita tahu melepas jilbab itu hukumnya dosa. Kita nggak mau sengsara, nggak mau ada masalah, makanya kita nggak mau berdosa. Coba sekarang suruh lepas, mau nggak? Nggak mau, sudah terbiasa sudah. Waktu kamu belum masuk pondok, terbiasa sebaliknya. Sekarang setelah masuk pondok, terbiasa dengan keadaan yang baru. Setelah itu kamu lihat dipaksa untuk kembali lagi kepada kebiasaan sebelumnya, nggak bakal mau kalian. Nah itu loh. Nah, jadi selalu ingat kepada kaidah kehidupan ini ya. Apa itu? Bahwasanya yang namanya kehidupan ini bisa dijangkau dengan persamaan dan perbandingan yang ada. Akhirat itu bisa dibandingkan dengan di dunia. Sebagaimana dunia itu sendiri bisa dibandingkan dengan satu keadaan dengan keadaan yang lain, itu bisa dibandingkan gitu. Orang mau jadi orang kaya ya harus berkorban baru jadi orang kaya. Mau jadi pejabat ya harus berkorban. Berkorban itu namanya mujahadah itu. Kamu mau jadi orang baik, nggak mungkin langsung baik otodidak itu, nggak mungkin. Harus tahu teorinya dulu gimana cara jadi orang baik. Kemudian kita coba-coba dulu, sekali, 2 kali, 3 kali, bisa perlu sampai 10 kali, bisa jadi lebih dari 100 kali, bisa jadi lebih daripada itu. Bisa jadi cukup setahun saja dia sudah bisa mujahadah dan sempurna mujahadahnya semuanya. Bisa jadi kurang, bisa jadi 10 tahun baru dia itu bisa mujahadah yang sempurna. Nah, gitu. Perlu dengan waktu. Nah, oleh karena itu
Kalau kalian nggak mujahadah, maka kita akan berhasil. Kalau sudah kalian mujahadah, maka Allah janjinya itu akan terlaksana seperti yang dijanjikan dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Orang yang bermujahadah melawan hawa nafsunya, mau congkak, mau iri, mau dengki, mau benci, tahan, jangan. Dengan teori yang diajarkan. Makanya baca kitabnya Ustaz apa? Terapi hati. Di situ ada bagaimana cara menghilangkan marah, apa sebabnya marah itu, nanti disebutkan semuanya. Gimana caranya supaya tidak iri, apa sebabnya orang iri itu, itu disebutkan di situ. Sudah tahu teorinya, coba terapkan satu terus, nanti sampai kamu berhasil. Semoga kita mengharap pada Allah Ta'ala dengan berkatnya majlis yang mulia ini, semoga kita termasuk min ahlil mujahadah, dan termasuk daripada mereka yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga kita mempunyai nafsu yang terkendalikan, sehingga nafsu kita seperti yang disampaikan Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman salah satu dari kalian sampai hawa nafsunya seperti yang aku inginkan, seperti yang aku ajarkan, seperti yang aku terapkan dalam syariat ini. Ala hadhihi wa likulli niyatin shalihah wa ala man wasafna shalih. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhir. Allah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara, salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina yaumina hadza yaumil akhirah. Ya Rabbana i'tarafna